Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami memohon damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Hikmat dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 36 ayat 7. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Bilangan 36 ayat 7. Tema kita menjaga warisan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 36 merupakan penutup dari kitab Bilangan yang berbicara tentang aturan mengenai warisan perempuan dalam suku Israel. Ini muncul karena kasus anak-anak perempuan Zelafehat yang sebelumnya diizinkan oleh Tuhan untuk menerima warisan ayah mereka. Namun ada pertimbangan lebih lanjut. Jika mereka menikah dengan pria dari suku lain, warisan itu bisa berpindah. Tuhan kemudian menetapkan bahwa mereka harus menikah dalam suku mereka sendiri agar warisan tetap terjaga. Renungan ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga warisan yang Tuhan berikan, baik secara fisik maupun secara rohani, serta ketaatan dalam menjalani ketetapan Tuhan. Pertama, warisan dari Tuhan harus dijaga. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, para pemimpin suku Yusuf khawatir bahwa tanah yang diwariskan kepada anak-anak perempuan Zelafehat akan berpindah ke suku lain jika mereka menikah dengan pria dari suku lain. Tuhan menegaskan bahwa warisan setiap suku harus tetap berada dalam suku tersebut. Tuhan memberikan kita warisan rohani seperti iman, nilai-nilai kebenaran, dan panggilan hidup. Kita harus menjaga warisan ini dan tidak membiarkannya hilang karena kompromi dengan dunia ini. Kedua, ketaatan pada kehendak Tuhan. Tuhan menetapkan bahwa anak-anak perempuan Zelafehat boleh menikah, tetapi harus dengan pria dari suku mereka sendiri. Mereka menaati perintah Tuhan dan menjaga warisan keluarga mereka. Dalam hidup, kita harus menaati kehendak Tuhan. Bahkan ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ketaatan kepada Tuhanlah yang akan membawa berkat dan menjaga kita tetap dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, komitmen untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Anak-anak perempuan Zelafehat menaati perintah Tuhan dan menikah dengan pria dari suku mereka sendiri. Dengan melakukan hal ini, mereka menunjukkan komitmen untuk menghormati Tuhan dan keluarganya. Kita harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak hanya ketika mudah, tetapi juga ketika dalam kesulitan. Menjaga iman dan warisan rohani adalah tanggung jawab kita, agar generasi berikutnya juga mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 36 mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga warisan rohani yang Tuhan berikan. Kita harus taat kepada Tuhan dan berkomitmen untuk hidup di dalam ketetapannya. Apakah kita sudah menjaga iman dan nilai rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita setia menaati kehendak Tuhan dalam keputusan hidup kita? Bagaimana kita bisa lebih berkomitmen untuk hidup dalam kebenarannya? Maka kita sebagai orang beriman, tetaplah kita berpegang pada iman yang sejati. Kalau kita sebagai keluarga Kristen, maka kita mengajarkan prinsip kebenaran iman Kristen, bahwa kita harus mencari teman, pasangan yang sepadan. Kita mengajarkan anak-anak kita juga untuk kelak mencari pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, sehingga dengan demikian juga menghasilkan generasi yang beriman kepada Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Tapi terlebih, masing-masing kita, mari kita tetap memelihara iman kita. Kiranya renungan ini menguatkan kita untuk kita tetap setia menjaga warisan rohani, iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Mari terus kita jaga, kita terus juga memberitakan atau menyaksikan iman kita kepada orang lain, supaya melalui pemberitaan kita, melalui kesaksian kita, orang lain juga mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan dari kitab Bilangan pasal 36. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami warisan
bukan hanya sesuatu yang bersifat sementara, tapi terlebih Engkau memberikan warisan rohani, yaitu keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap teguh, tetap kuat di dalam iman, sehingga apapun tantangan di dalam perjalanan hidup kami, kami tahu bahwa ada yang terpenting dalam kehidupan kami, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau, dalam namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas, tetap semangat. Shalom.